Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk senantiasa melakukan kegiatan rencana tindak lanjut rencana pembelajaran berbasis proyek. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah memberikan kita dari alam gurita ke alam terang benderang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kegiatan kami di dalam rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD 130 Impres Bangkalan dan rekan-rekan guru sekalian yang saya hormati. Dan di slide pertama ada rencana tindak lanjut rencana pembelajaran berbasis proyek, yaitu Sport Education Model tentang modifikasi sepak bola. Jadi nantinya Bapak Ibu kami akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan tema modifikasi sepak bola. Next slide selanjutnya. Alasannya mengapa kami mengambil proyek SEP, karena untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Model ini melibatkan siswa dalam peran-peran tambahan seperti pelatih, wasit, dan juga kapten. Hal ini membantu mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerjasama tim karena mereka belajar untuk bertanggung jawab terhadap peran masing-masing. Yang kedua, pengembangan karakter dan sportivitas. Saya menekankan nilai-nilai seperti sportivitas, kejujuran, dan kerja keras. Dengan model ini, siswa diajarkan untuk menghargai lawan, mengikuti aturan permainan, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Adapun latar belakang terkait dengan Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran kejuruan yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid, karena pembelajaran SEP ini menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Jadi murid diharapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Dan SEM yang akan dilaksanakan ini adalah pertandingan modifikasi sepak bola di kelas 6. Jadi hanya satu kelas Bapak Ibu terkait dengan proyek yang kita akan laksanakan, di mana hal bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJK pada kelas lainnya, karena pembelajaran yang dilakukan berbasis proyek. Selain dalam kegiatan co-kurikuler, harapannya program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru dan rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta murid-murid yang aktif dalam bidang olahraga. Next. Ya, ada pun tujuan program yang rencana yang akan kita laksanakan. Yang pertama, memberikan edukasi kepada murid sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif.
berpengetahuan, terliterasi dan antusias sebagai pelaku di bidang olahraga. Yang kedua, murid dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tingkat. Terus yang ketiga, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, membangun kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Terus yang kelima, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Yang keenam, terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Dan yang ketujuh, menunjukkan sikap percaya diri, kreatif dan juga bertanggung jawab. Adapun capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Yang pertama, capaian pembelajaran. Yang pertama, pemahaman tentang aturan pertandingan sepak bola. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keempat, kerjasama tim yang menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Adapun langkah-langkahnya, pemilihan peran dalam program kegiatan. Yang kedua, technical meeting. Latihan yang ketiga, latihan pertandingan. Yang keempat, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Yang keempat, kolaborasi antar teman dalam latihan. Yang keenam, pertandingan sepak bola. Adapun peran yang pertama, panitia Berjana Faisan, dan yang juga peserta Paulus Abi Rafa Haikal Aliran Al-Basari. Yang keempat, ada wasit sebagai pemimpin jalannya pertandingan, yaitu Magrat, dan juga penalti, yaitu Suci dan juga Lewat. Dan adapun penonton yang mungkin sempat kita sebutkan masing-masing, yaitu Pena, Sita. Terkait dengan masa yang kita akan laksanakan di 25 Oktober, kita sudah melaksanakan tentang pemilihan peran dalam program kegiatan yang sudah ditampilkan di dalam slide ini. Terus yang kedua, 1 November 2024 kita telah melaksanakan practical meeting terkait dengan aturan-aturan di dalam hasil sepak bola. Terus di masa 8 November 2024 kita telah melatih anak-anak tentang permainan sepak bola, baik strategi dan juga teknik dasar di dalam permainan sepak bola. Dan yang keempat, tinggal pelaksanaannya yang akan diadakan di 15 November 2024 yang jatuh pada hari Jumat. Next selanjutnya. Jadi ada struktur program dan kemitraan. Yang pertama, kurikuler. Yang kedua, seluruh siswa kelas 6 di SD Infrastruktur Moreno. Yang ketiga, program ini dilaksanakan pada hari Jumat 15 November 2024 dan tahap persiapan dimulai dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 15 November. Yang keempat, kegiatan ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan guru PJK sebagai koordinator proyek. Anggota komunitas belajar sekolah atau KBS yang terlibat diantaranya adalah seluruh wali kelas 6 dan guru kelas lainnya serta guru mapel di SD. Selanjutnya. Adapun alasan kenapa kita membentuk program SEP ini, karena kita sekolah kita yang namanya aset kekuatan. Yang pertama, aset manusia. Jadi aset manusia ini memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, dan juga murid yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga, serta orang tua yang selalu mendukung penuh program di sekolah. Adapun yang kedua, terkait dengan aset lingkungan alam sekitar. Sekolah dapat menjadi tempat yang ideal untuk kegiatan olahraga seperti bermain bola,
dan juga futsal yang tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan fisik tetapi menyenangkan bagi siswa. Ini juga terkait dengan aset lingkungan alam sekitar karena di sekolah kita terdapat lapangan sepak bola. Jadi anak-anak juga antusias di dalam pertandingan atau bermain sepak bola. Jadi di program ini semua peserta didik untuk memilih program masing-masing. Ada yang pelatih, pemain maupun sebagai wasit. Terus ada aset finansial, memastikan semua siswa memiliki hak terhadap fasilitas dan peralatan olahraga yang ada di sekolah. Buat jadwal yang memastikan penggunaan fasilitas secara merata di antara semua kelas. Selanjutnya, ya ada 7 tahapan implementasi saya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Jadi setelah pembelajaran anak-anak berefleksi, kemudian diberikan umpan balik bahwa apa-apa yang harus dikembangkan ke depannya terkait dengan peran-peran yang dipilih masing-masing. Terus yang kedua, refleksi dulu. Refleksi ini terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam pelaksanaan Sport Education Model. Terus yang keenam, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap positif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan juga menunjukkan etika olahraga yang baik. Terus yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, kreativitas murid yang terlibat sesuai perannya. Dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal kegiatan yang terlalu singkat dan padat menjadikan proses persiapan dan perencanaan yang kurang maksimal. Yang kedua, dukungan rekan sejawat yang mungkin akan kurang maksimal. Yang ketiga, manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Terus yang keempat ada evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta, dan solusinya penyusunan jadwal yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, kolaborasi yang baik dan pembagian tugas yang terstruktur. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Selanjutnya, ya, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan terkait program yang rencananya akan kami laksanakan di sekolah SD Pres Botomorato. Ya, dengan ini kami persilakan. Baik, terima kasih atas diberinya kesempatan kepada kami dalam menanggapi tentang memberikan masukan dalam program proyek ini ke depan, di mana program ini sangat-sangat bagus, sangat memberikan efek yang lebih baik kepada anak didik kita, di mana kita bersama bahwa yang namanya permainan sepak bola itu sangat-sangat tinggi peminatnya di kalangan anak-anak, di kalangan orang dewasa, itu sangat menarik perhatian. Contohnya saja ketika ada perubahan sepak bola
orang-orang telah meluangkan waktunya, meninggalkan kerjanya untuk menyaksikan, sehingga saya katakan bahwa permainan sepak bola itu memang sangat tinggi peminatnya. Di mana pada video ini saya sangat tertarik, ya. Apalagi tadi telah disampaikan bahwa ada beberapa penelitian dalam kegiatan ini, baik dari berbicara aset, ada aset dari sarana dan prasarana, atau biasa juga disebut dengan ability. Begitu juga dengan aset ability dengan aset finansial. Dimana kalau sekolah kita di sini itu sangat didukung oleh ability, dimana tersedia lapangan, baik lapangan yang standar maupun lapangan yang bisa dijadikan sebagai modifikasi. Nah, dalam pembuatan video itu sangat ditunjang, dan saya sebagai pimpinan sekolah di sini itu sangat mendukung. Adapun nanti untuk dukungan finansial, saya sebagai penanggung jawab itu kami akan mendukung ketika ada memerlukan finansial. Sampaikan saja apa-apa yang perlu disediakan, dan itu insyaallah kami akan menganggarkan pada kegiatan tersebut. Nah, jadi sekali lagi dalam pembuatan SEM itu sangat membuat siswa itu menjadi penghasilan yang mengarah pada yang positif, ya, dimana anak sudah diajar manajemen dalam mengambil peran baik sebagai pemain, sebagai wasit, sebagai pelatih, sebagai hakim garis itu, sehingga saya mengatakan bahwa ini sangat merubah sikap anak ke depan lebih baik lagi, karena artinya dia sudah bisa mengambil tindakan, sudah bisa melaksanakan sesuai dengan aturan. Jadi sekali lagi banyak saya ucapkan banyak terima kasih atas program ini, dan kami akan siap untuk mendukung sampai selesai, dan harapan saya ke depan setiap ada kegiatan itu perlu ada evaluasi. Dalam evaluasi di situ nampak bahwa ada dampak positif yang perlu dikembangkan, dan ada dampak negatif yang perlu dihilangkan. Nah itu, jadi sebagai masukan saya, mohon kiranya kegiatan ini dalam proyek ini setiap saat mengadakan evaluasi. Sekali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan dan masukannya terkait dengan program Sport Education Model yang akan dilaksanakan di sekolah kami. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kita akan mengevaluasi peran peserta didik. Jadi kita akan mengevaluasi dan memberikan
terkait dengan peran-peran peserta didik. Terus kita juga akan merefleksi setelah pembelajaran SEM yang akan dilaksanakan di sekolah. Semoga ke depan bisa menunjukkan minatnya di dalam permainan sepak bola dan juga mampu mengembangkan baik dari segi pengetahuannya maupun keterampilannya. Mungkin itu dari saya. Kesalahan datangnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baik, saya akan melanjutkan